Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang Allah hormati ulun muliakan kepala dinas pendidikan yang dalam hari ini diwakili Pak Misran Kabid Pak Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang Allah hormati ulun muliakan Pak Andre dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang Allah hormati ulun muliakan Pak Ali Badrun, senior kami di forum lembaga kursus dan pelatihan. Beliau juga merupakan owner dari lembaga kursus pelatihan Kurnia di Kasau, Madura. Yang ulun hormati, ulun muliakan dan ulun cintai istri pimpinan KP Cakrawala Komputer Nurlaila Yulianti. Yang ulun hormati, ulun muliakan juga sahabat Idi Fatrahman, pimpinan LKP Cahaya Komputer, dan kebetulan belum hadir dari LKP Family Home juga yang hari ini bersama-sama dalam waktu yang berbeda karena ada perbatasan sehingga tidak digabung pelaksanaannya. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini walau dalam kondisi masih pandemi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diinformasikan itu sudah ada 5 mungkin dari forum PLKP yang mendapatkan bantuan program, dan kita berdoa bersama semoga LKP Kurnia milik Pak Ali juga segera bisa menyusul. Belum dengar usulannya program PKK. Untuk LKP Cakrawala Komputer, Family Home Cahaya Komputer, LKP Nanisa melaksanakan program PKW. Dan hari ini juga tadi Pak Slametno titip pesan untuk Pak Misran, Pak Andre, salam saja karena tidak bisa berhadir. Stikom program PKK hari ini, Stikom melaksanakan wisuda di Aston. Kebetulan ulun pun ada undangan juga hari ini. Di kesempatan ini mewakili pimpinan LKP Cakrawala Komputer juga berterima kasih kepada Dinas Pendidikan, baik Pak Misran, Pak Andri yang selama ini memberikan arahan dan bimbingannya, sehingga kembali di tahun ini dipercayakan sebagai salah satu LKP yang melaksanakan program PKW. Jadi ini pengalaman pertama Pak, kami melaksanakan program PKW. Sebelumnya PKK sejak tahun 2011. Dan uniknya tahun ini kami mengusulkan 5 jenis keterampilan: grafis, fotografi, video editing, jurnalistik, pemasaran online. Ini mungkin jadi tantangan tersendiri untuk kami, karena kalau informasi dari Edi, satu jenis keterampilan itu harus ada 1 RPP. Jadi kalau kami membuat RPP ini bisa ada 5 RPP, dan nanti itu juga jadi pembelajaran yang akan datang. Kalau kami ada beberapa tambahan. Dan kebetulan kan bidang ini yang memang ulun tekuni. Kawan-kawan kemarin sudah ada yang melaksanakan di sini untuk pembukaan LKP Nanisa, dan atas nama forum PLKP tentunya di kesempatan ini kita mengharapkan bahwa PKW bisa menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan pengalaman kerja sehingga para peserta nantinya bisa siap bekerja atau berwirausaha. Demikian, mohon maaf kalau ada kurangnya dalam penyampaian ini, kekurangan karena ulun pribadi insan yang serba kekurangan, dan yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawi tahun 2020 yang sudah mentaati protokol kesehatan itu. Yang pertama adalah selalu menggunakan masker, kemudian yang kedua cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian juga menjaga jarak.
Nah, tolong ketentuan ini tetap kita taati, tetap kita patuhi, tetap kita ikuti, meskipun nanti kegiatannya adalah di lembaga kita masing-masing. Nah, kenapa? Jadi sesungguhnya kita Kabupaten Sungai Tengah itu sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 masih berada pada zona merah. Pada zona merah itu kegiatan belajar mengajar tidak boleh dilaksanakan, Nah, yang boleh itu hanya zona hijau dan zona kuning. Nah, tapi alhamdulillah dengan usaha yang kita lakukan, nah tentunya juga dukungan dari Bapak Ibu pimpinan LKP, maka kita mendapatkan izin dari tim gugus tugas untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan nantinya juga kegiatan di lembaga kursus dan pelatihan bisa dilaksanakan. Nah, tapi dengan catatan tadi, kita mesti tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, karena Dinas Kesehatan sudah menentukan puskesmas yang akan memantau kegiatan kita. Nah, kita bisa jadi kita kenal dengan orang puskesmas, berarti mereka akan memantau kita gunakan masker atau tidak kita. Ada tidak sudah tempat cuci tangan, nah, kemudian tempat cuci tangan itu dipakai atau tidak. Nah, karena itulah harapan kami bahwa supaya semuanya tetap bisa berjalan, maka kami berharap bahwa protokol kesehatan itu tetap kita patuhi dan kita laksanakan. Ini semua demi untuk kelancaran kegiatan kita. Kan kalau dihentikan nanti kita yang merugi lah, belum selesai kegiatan kita. Bapak sekalian hormati. Kemudian kami juga pada kesempatan ini mengucapkan selamat kepada adik-adik yang terpilih. Sebetulnya LKP Cakrawala itu mengusulkan 50, ada 50 peserta itu yang akan ikut kegiatan PKW ini, pendidikan kecakapan wirausaha. Namun yang disetujui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu hanya 20. Nah, berarti kan untung nih kita yang bisa ikut, untung kita yang disetujui. Nah, padahal masih ada 30 kawan kita yang belum disetujui. Nah, karena itulah harapan kami, tolong kesempatan ini jangan disia-siakan. Tolong peluang ini diambil dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena tahun depan belum tentu kita bisa ikut lagi. Nah, bahkan kawan kita pun masih ada tuh yang ingin seperti kita. Nah, apalagi kalau kita melihat bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Sungai Tengah ini itu meningkat kan, dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Satu, dan dua, tingkat kemiskinan masyarakat juga meningkat, gitu kan. Nah, lalu orang miskin itu apa? Kenapa ada orang miskin? Gitu. Pertama, memang bisa aja kan jawaban gampang tuh, nasibnya sudah seperti itu, nah selesai ada masalahnya lah. Nah, tapi kita kan sebagai, apalagi sebagai kayak adik-adik kaum milenial, mestinya tidak boleh jawaban seperti itu. Nah, memang nasib di tangan Tuhan kan, di tangan Allah. Cuma kita juga berusaha. Dari hasil penelitian, ternyata orang miskin itu satu hal itu yang rata-rata tidak mereka miliki adalah keterampilan. Oleh orang miskin itu mana yang memiliki keterampilan? Kenapa? Sebab kalau memiliki keterampilan, dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada, nah insya Allah kita akan banyak memberi manfaat. Nah, kalau kita banyak memberi manfaat, insya Allah dampak ekonominya juga ada. Tapi
Kalau kita misalnya uang tidak ada, udahlah. Nah, kemudian mohon maaf nih, bisa jadi kehidupan orang tua kita juga biasa-biasa saja. Nah, saat ini bisa saja kita ikut makan, minum, numpang dengan orang tua. Tapi suatu saat bisa jadi orang tua kita sudah tiada. Nah, atau bisa jadi mereka sudah tidak bisa lagi berusaha. Nah, karena itulah maka kita mesti bertanggung jawab minimal terhadap diri kita masing-masing. Di antara tanggung jawab itu adalah kita mampu membiayai hidup kita. Itu minimal tuh. Nah, jangan sampai misalnya mau jadi di kampung pergerakan karena kedapitan yang menolak. Nah, makan tetap aja abah misalnya mama nama ini lah. Nah, karena itulah tolong kesempatan digunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Sebab di sini insya Allah kita akan mendapatkan keterampilan. Bahkan ada dua. Jadi pertama adalah keterampilan secara teknis mungkin. Yang kedua adalah keterampilan kewirausahaan. Nah, kalau kita memiliki kedua keterampilan itu, insya Allah nantinya kedepannya biar semua itu akan bisa menjadi orang berguna. Dari sekalian, kemudian yang paling penting adalah selain keterampilan teknis nanti insya Allah ini semuanya akan dapat. Kami pada kesempatan kali ini mungkin lebih banyak bicarakan tentang kewirausahaannya. Kenapa ini sangat penting? Sebab dari hasil penelitian jumlah wirausaha di Indonesia itu masih 0,3%. Masih 0,3%. Nah, padahal di negara maju wirausahawan itu sampai 4%. Artinya mestinya kita tuh jumlah wirausahawan itu adalah 10 kali lipat gitu lah. Bahkan 13 kali lipat dari wirausahawan yang ada saat ini. Itu artinya peluang kita untuk berusaha itu masih sangat terbuka. Nah, memang untuk menjadi seorang wirausahawan itu tidak gampang, tidak mudah gitu. Perlu perjuangan. Beda dengan kita sebagai pekerja itu gampang, itulah lebih gampang. Diminta oleh pimpinan kita, oleh bos kita, ulahkan ini, kita ulahkan selesai, habislah tugas kita. Nah, kayaknya esok pulang yang minta izin kita jauhiakan pulang, potong selesai tugas kita. Tapi seorang wirausahawan tidak bisa begitu. Nah, dia bukan hanya mengerjakan tugas itu secara teknis, tapi juga dia mesti punya visi, punya pemikiran supaya usaha ini bisa lebih maju. Nah, jadi sebetulnya sangat banyak nilai kewirausahaan itu kan ada 17. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kami yang menyampaikan 5 hal pokok itulah. Yang pertama adalah jujur. Nah, jadi seorang wirausahawan itu mesti memiliki sifat yang namanya jujur. Sebab tanpa kejujuran kita akan sulit, bahkan mustahil itu akan menjadi seorang wirausahawan. Kenapa? Sebab kejujuran itu membuat kita bisa dipercaya. Di antaranya misalnya kejujuran itu adalah ketika kita melakukan negosiasi lah. Nah, misalnya selesai ya kita gawian itu seminggu. Nah, usahakan memang ketika itu kita yakin bahwa dalam waktu 1 minggu akan selesai. Jangan sampai kita tahu bahwa ini kada mungkin selesai seminggu, supaya sidin kada lain misalnya kita janjikan seminggu lah. Nah, itu tidak boleh gitu kan. Tidak boleh. Nah, begitu juga dengan kualitas lah. Nah, kalau misalnya pian dipercetakan nanti tintanya yang bagus ya. Nah, usahakan memang ketika melakukan percetakan itu tintanya yang bagus yang kita gunakan. Kemudian kedua, disiplin.
Jadi seorang wirausahawan itu mesti disiplin. Memang kalau kita baca buku misalnya, salah satunya Bill Gates, misalnya Bill Gates itu kan dia tidak selesai kuliah kan, tidak selesai kuliah, dia berhenti kuliah. Orang yang terkaya di dunia, salah satu orang yang terkaya di dunia, dia tidak selesai kuliahnya, tapi bukan karena dia malas, bukan karena dia tidak disiplin, tapi malah karena dia memang sangat disiplin. Ketika itu dia ingin menekuni bidang komputer yang menjadi kegemarannya. Nah, berhentilah dia kuliah dan dia sukses. Nah, ada kita berhenti sekolah bukan karena ada hal yang ingin ditekuni, hanya karena malas lah. Nah, itu bedanya kan. Di kita misalnya tenaga kita ada yang putus sekolah karena apa? Yang karena malas itu kan. Jadi kalau seorang wirausahawan itu kayak Bill Gates itu tadi misalnya contohnya, dia berhenti kuliah bukan karena malas, tapi karena ada hal yang ingin ditekuninya. Nah, jadi kedisiplinan harus ada, harus ada. Wirausahawan kan memang waktu itu terserah kita lah. Beda dengan pekerja lah, kayak PNS misalnya. PNS itu kan jam 8 harus masuk sudah kita kan. Nah, kemudian buliknya jam 4:30 misalnya, jam 4:30 lah, 16:30. Tapi kalau dia seorang wirausahawan kan bebas waktu. Tapi waktu bebas itu bukan berarti sekehendak hati kita, ya kalau begadang malam misalnya, kemudian bangunnya jam 10, kan bukan begitu kan? Nah, jadi waktu longgar itu bukan berarti jadinya sekehendak kita. Apabila dia tak pegawai jam 10 bangun, mandi dan lain sebagainya, jam 11 hanya mulai kegiatan. Nah, itu kan tidak disiplin ya. Maka sulit bagi kita untuk menjadi seorang wirausahawan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kerja keras. Wirausahawan itu kan tidak seperti pekerja tadi. Pokoknya ketika peluang ada, mesti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita lakukan dengan sekuat kemampuan kita. Jangan sampai kan ketika ada peluang kita tidak mengambil. Contoh misalnya, kalau ada kita memiliki keterampilan atau usaha di bidang desain grafis misalnya sablon, ini kan musim pilkada nih banget. Nah, ini kan banyak peluang nih. Nah, jadi saat-saat seperti ini mesti kita ambil, jangan sampai santai-santai aja kan. Bahkan bisa jadi kita bekerjanya sampai malam, itulah sampai malam. Tapi kita kan sudah ada musimnya lagi, bisa jadi kita agak santai jadinya. Nah, jadi itu yang ketiga, mesti kerja keras. Nah, kemudian yang keempat adalah kreatif. Nah, kreatif itu tadi selalu kita berusaha memikirkan bagaimana supaya kita bisa lebih baik, supaya lebih efisien. Artinya apa? Bagaimana pekerjaan itu supaya kalau misalnya biasanya 1 jam melakukan itu baru selesai, kita cari cara kayak apa bisa supaya 30 menit aja misalnya, atau supaya 40 menit saja. Nah, itu adalah supaya lebih efisien. Itu juga mesti melekat pada diri seorang wirausahawan. Nah, kemudian yang kelima, 5 hal pokok inilah, nilai pokoknya adalah inovatif. Nah, inovasi. Jangan sampai yang kita jual hanya itu saja, tidak ada mengalami perkembangan. Meskipun usaha kita sudah maju, jangan sampai kita tidak inovatif. Kenapa? Sebab kita akan ketinggalan. Nah, kalau adik-adik mungkin orang tahu lah yang namanya HP Nokia lah. Ini Samsung ya lah, Oppo, apa kita, Realme kan udah. Nah, jadi kalau dulu tuh ada HP yang namanya Nokia lah, itu rajanya tuh.
Jadi Samsung saat ini posisinya kalah dengan Nokia zaman dulu lah. Nah, tapi saat ini Nokia tenggelam. Nah, apa sebab? Sebab Nokia terlambat melakukan inovasi. Nah, sudah main jauh meninggalkan, baru dia melakukan inovasi. Nah, karena itulah harapan kami nantinya bahwa tolong 5 nilai pokok ini diusahakan ada di dalam diri kita semua, di dalam diri seorang calon wirausahawan. Jadi yang pertama adalah jujur, kemudian yang kedua disiplin, yang ketiga kerja keras, yang kreatif, dan yang kelima adalah inovatif. Nah, termasuk latihan untuk disiplin itu adalah saat mengikuti kegiatan pelatihan nanti. Nah, tolong kalau dijadwalkan masuk jam 8, usahakan jam 8 kurang 10 sudah berada di tempat. Jangan sampai jadwal masuk jam 8 biar jam 8 mulai rumah lah. Atau jam 8 itu kan biasanya adalah wita lah. Wita lah mana jadwal di LKP biasanya. Jangan waktu Indonesia bagian Masigit aja yang lah. Bagian Masigit tuh bisa lebih 30 menit lah biasanya. Padahal mestinya kan antara waktu setempat dengan wita itu waktunya berubah-ubah lah. Tapi kalau kita kadang-kadang sama aja 30 menit bedanya. Nah, jadi ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Harapan kami tolong nanti kegiatan diikuti dengan disiplin, kemudian usahakan nanti kerja keras juga. Artinya ketika mengikuti pelatihan, berusahalah dengan sebaik-baiknya. Jangan mengikuti kegiatan setengah hati. Nah, kalau yang setengah hati lebih baik diganti aja dengan kawan kita yang 30 itu. Kan kesian tuh, kita ada dapat apa-apa juga kawan kita kan bisa ikut kegiatan. Nah, jadi tolong disyukuri kalian terpilih ini. Jangan disia-siakan kesempatan ini. Kenapa? Sebab kalau kita tidak menggunakan apa yang diberikan Allah, itu akan hilang. Jadi ada penelitian kan, ikan-ikan yang tinggal di dalam samudra itu ternyata tidak memiliki mata. Ada bermata iwaknya. Nah, yang kedalamannya sampai 1000 meter dari permukaan laut. Bingung para ahli dulu, kenapa ikannya tidak ada matanya? Oh, ternyata setelah diteliti, di kehidupan di bawah laut dengan kedalaman segitu, meskipun punya mata, ternyata ikan itu juga tidak bisa melihat gitu. Jadi kalau mau diberi mata hanya akan sia-sia. Nah, begitu juga kita. Jadi kalau kita tidak menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, maka percaya bahwa kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi. Kayak orang itu kan, kayak orang stroke misalnya lah. Coba lihat ya, kalau misalnya stroke yang sebelah kanan, maka biasanya ototnya lebih kecil, karena memang tidak bisa tidak digunakan lagi. Atau tangan kita, coba ini aja nih diukur nih lengan nih sama lah ototnya. Insya Allah akan beda adalah kalau kita bisanya sebelah kanan, maka otot yang sebelah kanan ini biasanya lebih besar ukurannya. Tapi kalau kita tidak, maka yang sebelah kiri yang lebih besar ukurannya. Nah, itu menunjukkan sesuatu itu kalau digunakan, kalau dimanfaatkan, nah maka dia akan diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah harapan kami. Sekali lagi, tolong kegiatannya diikuti dengan sebaik-baiknya dan usahakan sampai selesai. Jangan berhenti di tengah jalan. Yang tengah jalan itu berhenti, kita kajiannya ada cukup lagi lah. Nah, sedikit ada ibarat saktian, kok udah bisa apa-apa lagi malah. Padahal misalnya dari LKP menyiapkan udah berisi 5 jurus, ya Allah, apa sepian 3 jurusannya amping udah. Nah, cukup lagi lah. Nah, itulah pesan kami, terutama tolong kegiatannya diikuti dengan disiplin, kemudian tolong diikuti sejak awal sampai dengan selesai.
selesai. Nah, yang ketiga, tolong ikuti semua apa yang diminta dan diharapkan oleh para instruktur. Kalau kita diminta untuk membuat sesuatu, buatlah sesuatu itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.